masih Tuhan percayakan bagi kita. Apakah perhitungan yang kita buat di dalam kehidupan ini, saya selalu bilang begini, kalau timbangan dia berat di sebelah mana. Kita selalu ada dalam pemahaman bahwa ketika tangan kanan itu selalu menunjuk pada hal kebaikan. Tetapi bukan berarti tangan kiri tidak baik. Karena itu kita selalu yang kita buat dalam kehidupan kita adalah kalau memberi salam harus tangan kanan, terima barang pun juga harus sebelah kanan. Jadi saya kembali lagi untuk kita merenungkan akan setiap perjalanan hidup kita. Seperti sebuah timbangan. Kita kembali diingatkan dalam setiap perayaan, bukan saja ketika kita ada di dalam perayaan Natal sampai pada tahun baru. Kita kembali mengingat, sampai di akhir tahun mana yang lebih berat? Antara kebaikan ataukah keburukan yang tadi sudah tertulis semua di dalam bahagian liturgi kita pada malam hari ini. Ada satu kalimat yang tadi, saya yang penuh dengan watak rusak ini harus semakin kecil. Itu harapan. Harapan yang dimiliki oleh siapapun juga termasuk saya. Sekalipun dalam tugas dan tanggung jawab, kita tetap harus memberikan, mengingatkan dalam bentuk firman Tuhan untuk selalu mengingatkan dan menasihati. Tetapi kita terpanggil untuk kalimat yang saya kutip pada malam hari ini, bahwa saya yang penuh dengan watak rusak ini harus semakin kecil. Kembali lagi pada timbangan kita. Timbangan tentang kehidupan yang telah kita jalani di sepanjang 1 tahun. Mana yang lebih banyak? Mana yang sedikit? Kalaupun kita harus berkata jujur. Kita harus berani berkata jujur, kalaupun dalam timbangan kita masing-masing yang harus menghitung dan mengukur. Tetapi tidak terlepas juga dari setiap mata yang tertuju pada setiap langkah hidup kita tiap-tiap hari. Kalau memang kita mengalami kekurangan, maka marilah membuka hati, membuka segala pikiran kita untuk siap menerima. Karena sudah pasti ketika teguran itu datang hanya untuk membuat kita jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Teguran itu berupa atau datang dalam setiap orang-orang percaya, siapapun dia. Teguran nasihat itu datang lewat setiap firman Tuhan. Karena itu dalam bahagian firman yang kita baca pada malam hari ini, firman Tuhan ini sudah ada sejak dahulu. Alkitab ini sudah ada sejak dahulu, sebelum kita lahir, sebelum kita pun nenek moyang juga lahir, dia sudah ada. Kembali pada cerita zaman perjanjian lama. Firman Tuhan selalu disampaikan lewat para nabi tentang nubuatan yang terus bercerita tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan kalau kita mulai dari kitab perjanjian lama. Bercerita tentang betapa besarnya dan betapa maha kuasanya Allah yang kita sembah di dalam hidup kita sampai dengan malam hari ini. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang sementara ini kita nikmati, kita miliki. Dia juga yang menciptakan akan kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya, dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Catatan penting bagi kita bahwa semua yang kita miliki dan kita nikmati ini adalah berasal daripada Tuhan. Kemudian Tuhan terus meyakinkan setiap orang percaya supaya dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi kemudian di dalam Alkitab menyaksikan dan menyampaikan bagi kita semua bahwa firman Tuhan tidak hanya sekedar disampaikan, tetapi Tuhan membuktikan itu dalam setiap kalimat. Buktinya bahwa dalam perjanjian lama Allah begitu banyak menunjukkan bagi setiap orang percaya tentang kuasa mujizat yang terus ia buat, supaya ketika orang mendengar tidak saja mendengar tetapi juga percaya dengan bukti nyata yang terjadi di dalam kehidupan iman dan percaya setiap orang. Kalau kita kembali dalam kehidupan kita zaman sekarang juga, mungkin kalau kita ada dalam pertanyaan ini, kita pun juga demikian. Kadang kita dengar tapi tidak langsung percaya. Kita mau untuk dapat bukti. Kemudian bukti itu juga bisa menolong kita untuk kemudian
Kalau awalnya kita tidak percaya, kita bisa menjadi percaya. Awalnya